Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa di dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, juga dimudahkan berbagai urusan-urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang salawat azimah, yang mana salawat azimah ini insyaallah disinyalir bisa meninggikan derajat bagi si pembacanya dalam aspek apapun. Adapun syarat daripada salawat azimah ini kurang lebih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladzi mala'a arkana arsyillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhati wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim wasallim alaihi wa ala alihi mithla dzalik
wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahira wa batina yaqzata wa manama waj'alhu ya rabb ruha lidzati min jami'il wujuhi fid dunya qablal akhirati ya azim. Kurang lebih demikian daripada syarat sholawat azimah. Lalu kemudian terkait dengan artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan cahaya wajah Allah Ta'ala yang agung, yang memenuhi tiang-tiang arash Allah yang agung, dan dengannya berdirilah alam ciptaan Allah yang agung, agar salawat tersampaikan atas pelindung kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki derajat yang agung, dan atas keluarga Nabi Allah yang agung, dengan ukuran keagungan zat Allah Ta'ala yang agung, di setiap kedipan dan nafas, sebanyak apa yang termaktub di dalam ilmu Allah Ta'ala yang agung. Salawat yang sentosa dengan kekekalan Allah Ta'ala yang agung, sebagai pengagungan terhadap hak kebenaran engkau wahai Muhammad, yang memiliki akhlak atau perangai yang agung, dan salam atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, semisal yang demikian itu juga. Dan satukanlah aku dengan beliau sebagaimana engkau satukan ruh dengan nafas, baik secara zahir maupun secara batin, dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Dan jadikanlah beliau ya Tuhanku sebagai ruhani jiwaku di setiap arah di dunia ini sebelum datangnya hari akhir, wahai zat yang memiliki keagungan. Kurang lebih artinya seperti itu, dan sangat menarik makna daripada sholawat ini, sehingga tidak heran jika sholawat ini memiliki fadilah yang baik dan sangat agung sebagaimana penamaan sholawat azimah. Insya Allah orang yang melazimkan membacanya akan diberikan keagungan oleh Allah di berbagai aspek kehidupannya. Adapun terkait catatan dan fadilah daripada sholawat azimah ini, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani berkata, Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu ta'ala anhu telah menerima sholawat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mentalkinkan secara langsung tanpa perantara sebanyak 1 kali. Lalu beliau juga ditalkin secara langsung oleh Sayyidina Khidir alaihi salam dalam 1 kali. Ahli hadis 2 kota suci Mekah dan Madinah, Allah yarhamu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki menyebutkan, barang siapa yang membaca sholawat azimah ini sebanyak 70 kali sebelum terbit fajar, maka ia akan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara para ulama ahli asrar menyatakan, siapa saja yang membaca sholawat azimah ini sebanyak 92 kali, maka sholawat tersebut tak ubahnya bagaikan pedang yang tajam, sehingga dengan cepat dapat mengabulkan segala hajatnya secepat pedang tajam memutuskan leher binatang sembelihan. Hal tersebut
terkutip di dalam kitab Jami'ul Karamatil Aulia juz 1 halaman 349. Lalu diceritakan bahwa ada salah seorang laki-laki dari penduduk Kashf hendak bertakziah, memberikan penghormatan terakhir kepada salah satu murid Syekh Ahmad bin Idris. Beliau adalah pendiri Thariqah Idrisiyah dan juga pengarang kitab salawat dan juga pengarang salawat azimah ini. Murid tersebut meninggal di tanah Mekah Al-Mukarramah, akan dimakamkan di pemakaman Ma'la. Pemakaman Ma'la adalah komplek pemakaman Mekah 700 km dari Masjidil Haram. Lelaki pelayat tersebut penduduk Kasyaf dengan kekuasaan Allah Ta'ala melihat malaikat Israel alaihi salam datang dengan membawa permadani dan lentera dari surga, lantas masuk ke dalam liang lahat murid tersebut. Terlihat jelas sekali di matanya. Kuburan yang asalnya sempit tiba-tiba menjadi sangat luas, seluas mata memandang, dan cahaya terlihat terang benderang. Kemudian malaikat Israel mengangkat mayat murid tersebut dan meletakkannya di atas permadani yang dibawanya dari surga. Seketika pemuda pelayat yang terkasyaf tersebut merasa terheran-heran dan bertanya-tanya di dalam hatinya terhadap kejadian yang sangat mengherankan itu. Di dalam batin, ia sangat mendamba saat kematiannya dapat mengalami hal serupa sebagaimana murid dari Syekh Ahmad bin Idris yang baru saja dia lihat di dalam kasyafnya. Tidak lama setelah itu, sambil bergumam sendiri, malaikat Israel menoleh ke arahnya dan berkata, "Wahai Ibnu Adam, barang siapa yang mau membaca sholawat azimah ini, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan kemuliaan, keramat sebagaimana mayat ini karena keagungan dan kekeramatan dari sholawat azimah." Terkait fadilah yang lain, ada beberapa fadilah yang diketahui oleh beberapa ahli-ahli pembaca sholawat. Antara lain yang pertama, Sayyid Habib Al-Hadar Muhammad Al-Hadar mengatakan, barang siapa yang membaca sholawat azimah ini 3 kali, maka dia akan bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki berkata, barang siapa membacanya sebanyak 7 kali sebelum waktu subuh, maka ia dapat berguna untuk mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Habib Ahmad bin Hasan radhiyallahu taala anhu berkata, aku memberi salah seorang sadah. Sadah adalah keturunan Ahlul Bait, sebuah ijazah untuk membaca sholawat ini. Setelah ia meninggal dunia, aku mimpi bertemu dengannya. Kemudian ia berkata kepadaku, ketika jasadku diletakkan di kubur, datang makhluk yang menakutkan dari alam barzakh. Sholawat agung azimah ini melindungiku hingga lenyaplah rasa takut di dalam hatiku. Ada sebuah peristiwa yang menakjubkan sehubungan dengan sholawat ini. Diceritakan, Al-Arif Billah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu memperoleh sholawat ini dari Sayyid Ahmad bin Idris radhiyallahu ta'ala anhu secara langsung. Beliau lalu menulis sholawat ini dan menyimpannya dalam tas pakaian. Sewaktu berlayar di laut, seorang darwis, ahli sir, ahli asrar batin dan kasyaf, melihat cahaya keluar dari tas Habib Abu Bakar hingga ke langit. Lalu kemudian
ia memberitahukan apa yang dilihatnya kepada Habib Abu Bakar. Sehingga Habib Abu Bakar berkata kepadanya, "Tasku ini hanya berisi pakaian dan sholawat." Kemudian Habib Abu Bakar menunjukkan sholawat tersebut kepada si darwish. Lalu Sayyid Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika menerangkan keutamaan membaca sholawat azimiyah, bahwa sesungguhnya membaca sholawat azimah sekali akan menandingi bacaan kitab sholawat Dalailul Khairat sebanyak 33.333 kali. Lalu ditanyakan, mengapa sampai demikian? Hal itu karena keutamaan sholawat azimah ini disebabkan keutamaan para guru-guru radhiyallahu anhum yang meriwayatkannya. Adapun kisah pengarang kitab Dalailul Khairat, beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahumullahu ta'ala. Nasabnya Jazulah, yaitu sebuah kabilah dari daerah Barbar di Susil Aqsa. Beliau belajar ilmu di Fes, yaitu sebuah kota di negeri Maroko. Dan di sanalah beliau mengarang kitab Dalailul Khairat. Barang siapa yang membacanya 3 kali setiap selepas sholat asar dan subuh, maka akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta dimudahkan berbagai urusan-urusannya. Adapun latar belakang beliau di dalam menyusun kitab Dalailul Khairat tersebut adalah suatu hari ketika beliau sedang di perjalanan dan akan mengambil air wudhu untuk sholat, tetapi beliau tidak mendapatkan alat untuk mengambil air di dalam sumur yang beliau temukan. Keadaan itu terus berlangsung hingga suatu ketika beliau bertemu dengan seorang perempuan tua. Kemudian perempuan itu bertanya kepada beliau, "Siapakah Anda?" Beliau kemudian menjelaskan hal ihwal beliau. Lalu perempuan tua itu berkata, "Tuan ini ahli membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuan ini termasuk orang yang dihormati. Lalu mengapa tuan bingung tidak mendapatkan air?" Kemudian nenek itu pun meludah ke dalam air sumur. Seketika itu pula air sumurnya itu naik dan akhirnya memudahkan untuk berwudu. Setelah merampungkan wudunya, sang Syekh Al-Jazuli berkata dan bertanya, "Dengan apa engkau memperoleh karomah dan kemuliaan seperti ini?" Lalu kemudian sang nenek menjawab, "Karena saya memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jika seseorang berjalan di daratan yang tiada makanan dan air, bergantunglah binatang-binatang buas kepadanya." Lalu beliau bersumpah untuk mengarang sebuah kitab sholawat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pelindung yang melebihi ilmu akliyah dan nakliyah. Sebelum beliau mengajarkan ilmunya dan tarbiyah kepada muridnya, beliau melakukan riyadhah atau khalwat dan beruzlah selama 14 tahun lamanya. Setelah mendapatkan talqin dari ijazah thariqah Sadiliyah, setelah beliau keluar ke masyarakat, beliau menjadi masyhur di berbagai tempat dan negeri. Murid beliau mencapai 12.000 orang lebih. Kemudian beliau berkata, Allah Ta'ala
berfirman kepadaku, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku menganugerahkan karomah dan derajat luhur kepadamu ini karena kamu senang memperbanyak sholawat kepada nabiku." Pada tanggal 16 Rabiul Awal 870 Hijriah beliau wafat, disemayamkan di desa Susul Aqsa. Setelah 77 tahun dari wafatnya, lalu jenazahnya dipindahkan ke Marrakesh. Maka didapati jenazahnya itu utuh sebagaimana waktu dipendam pertama kali. Makomnya banyak diziarahi oleh orang-orang dikarenakan baunya yang semerbak mewangi. Hal tersebut dikarenakan beliau menyukai memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Hal ini diriwayatkan dan ditukil dari kitab Asrar Robbaniyah wal Fuyudatir Rahmaniyah ala Salawatid Dardiriyah. Thariqah Al-Idrisiyah dinisbatkan kepada nama Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi Al-Hasani 1173 sampai 1253 Hijriah atau bertepatan dengan 1760 sampai 1837 Masehi. Sebenarnya thariqah ini berasal dari thariqah Khidriyah yang berasal dari Nabiullah Khidir alaihi salam, yang diberikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabakh radhiyallahu taala anhu. Setelah Syekh Ahmad bin Idris radhiyallahu taala anhu, thariqah ini mengalami perkembangan lebih jauh yang melahirkan berbagai jenis thariqah lainnya. Hal ini disebabkan karena beberapa murid dari Syekh Ahmad bin Idris membuat komunitas thariqah yang dinisbatkan kepadanya dan mengembangkan ajarannya menjadi suatu sistem ajaran yang lebih spesifik. Oleh karenanya tidaklah heran jika thariqah Idrisiyah ini memiliki hubungan yang erat dengan nama-nama thariqah lainnya seperti thariqah Sanusiyah, thariqah Iraghaniyah, thariqah Rasyidiyah, thariqah Khidriyah, thariqah Syadhiliyah, dan thariqah Darawiyah, serta thariqah Qadiriyah. Bahkan Syekh Muhammad bin Ali Sanusi sebagai murid dari Syekh Ahmad bin Idris menguasai 40 thariqah yang dikumpulkan dalam sebuah masterpiece-nya berjudul Salsabil Mu'in fi Thara'iqul Arba'in, atau bermakna istilah 40 thariqah. Dan dari kitab ini lah mengilhami istilah thariqah mu'tabarah atau thariqah yang diakui di Indonesia yang berjumlah 40 golongan thariqah tersebut. Syekh Ahmad bin Idris berguru kepada Syekh Abdul Wahab At-Tazi yang merupakan murid Syekh Abdul Aziz Ad-Dabakh. Pengarang kitab Al-Ibriz, aurad terkenal yang diajarkan oleh Syekh Ahmad bin Idris kepada murid-muridnya adalah berupa hizib-hizib. Di antaranya adalah hizib Saifi yang diperolehnya dari Syekh Al-Mujaidiri, yang didapatnya dari seorang raja jin dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Selain daripada itu, beliau diajarkan seluruh aurad Syadhiliyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Nabiullah Khidir alaihi salam. Namun yang masih eksis diamalkan oleh penganut thariqah Idrisiyah adalah sholawat azimiyah, istighfar kabir, dan zikir makhsus. Sanad thariqah Idrisiyah terkenal sangat ringkas karena menggunakan jalur Nabi Khidir hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara jalur pengajaran syariat thariqah ini menggunakan jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah.
sehingga sampailah kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Thariqah Al-Idrisiyah yang dikenal di Indonesia adalah thariqah yang dibawa oleh Syekh Al-Akbar Abdul Fattah pada tahun 1930, yang sebelumnya bernama thariqah Sanusiyah. Syekh Al-Akbar Abdul Fattah menerimanya dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi Al-Khattabi Al-Hasani di Jabal Abul Qabais, Mekah. Saat ini kepemimpinan thariqah Al-Idrisiyah diteruskan oleh Syekh Muhammad Fathur Rahman. Thariqah ini menekankan aspek lahir maupun batin. Demikian penjelasan daripada sholawat azimah ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para mustami' yang ingin melazimkan sholawat azimiyah ini. Ingat, sholawat azimiyah ini begitu banyak faidahnya dan sangat menarik sekali fadilah dari sholawat azimah ini. Kurang lebih demikian. Seperti biasa, jika ada kata-kata atau kalimat saya mengandung kesalahan, maka hal tersebut adalah berasal dari kebodohan dan kesalahan saya secara pribadi. Dan saya mohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Namun, jika ada kalimat atau kata-kata yang mengandung kebenaran di dalamnya, hal tersebut mutlak berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari diri saya pribadi. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.